Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Public Relation Administrasi Bisnis 3D akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai annual report dengan anggota kelompok Arvita Bulan Permatasari, Diah Puspitasari, Gita Ramadhani, Iin Rahayu, dan Rida Muklisin. Yang pertama adalah ikhtisar kinerja tahun 2020 dari PT Arjit Teknologi, dan berikut adalah ikhtisar kinerjanya. Untuk yang selanjutnya adalah kinerja saham bulanan. Yang selanjutnya adalah kinerja saham triwulan. Untuk selanjutnya adalah sambutan komisaris dari Ibu Iin Rahayu selaku komisaris utama dari PT Arjit Teknologi. Arjit Teknologi telah berhasil melalui tahun 2020 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang cukup membanggakan. Keberhasilan tersebut akan jadi modal yang sangat berharga bagi perseroan untuk terus berkembang secara berkelanjutan dan siap menghadapi berbagai kondisi lingkungan usaha. Atas kinerja yang cukup baik tersebut, direksi memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan perseroan atas kerja keras dan dedikasi selama ini, sehingga Arjit Teknologi tetap mampu memberikan kinerja terbaiknya. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham dan Dewan Komisaris atas dukungan dan arahan yang telah diberikan kepada Arjit Teknologi. Laporan Komisaris Utama PT Arjit Teknologi. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan angka-angka makroekonomi Indonesia yang masih sama dengan tahun sebelumnya, yang kurang mendukung pertumbuhan sektor retail produk elektronik, serta mata uang rupiah yang masih lemah setara dengan tahun sebelumnya di kisaran Rp13.000 dibandingkan dengan mata uang US dollar yang masih mempengaruhi daya beli masyarakat dalam pembelian barang-barang elektronik, perusahaan Arjit Teknologi masih bisa mencatatkan pendapatan sebesar Rp1.660 miliar. Apresiasi tinggi juga diberikan Komisaris Utama atas keberhasilan manajemen dalam hal efisiensi biaya yang berkelanjutan dari tahun 2019 dan 2020, di mana salah satu yang patut dibanggakan adalah sudah dimulainya promosi dengan menggunakan digital marketing yang lebih murah dan lebih luas jangkauan dan fokus target sasaran dibanding sebelumnya dengan penggunaan metode konvensional melalui surat kabar. Dengan pencapaian kinerja yang baik di tahun 2020, Komisaris Utama mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dari PT Arjit Teknologi. Selanjutnya adalah laporan direksi dari Ibu Rida Muklisin selaku Direktur Utama dari PT Arjit Teknologi. Direksi mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa perseroan tetap bisa beroperasi dengan baik di tahun 2020 ini. Dengan bangga, Ibu Rida mengucapkan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan dan kekuatan operasional serta kemampuan yang sangat baik. Kemudian, untuk target penjualan dan laba telah ditentukan dengan melakukan strategi inisiatif sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan promosi secara tepat dengan penentuan harga yang tepat. Kemudian yang kedua adalah mendesain produk dengan elegan dan unik sehingga membuat konsumen tertarik. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penghematan di bagian dan evaluasi kerjasama dengan rekanan usaha. Kemudian yang keempat adalah perbaikan teknis dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah company profile atau profil perusahaan dari PT Arjit Teknologi. Seiring berkembang dengan pesatnya teknologi zaman sekarang, maka bermunculan juga perusahaan-perusahaan berbasis elektronik maupun juga di bidang IT. Salah satunya Arjit Teknologi. Arjit Teknologi merupakan perusahaan yang memproduksi perangkat elektronik terbesar di dunia dan berkantor pusat di Kota Madiun, Indonesia. Arjit Teknologi meluncurkan beragam perangkat elektronik mulai dari televisi, peralatan rumah tangga, radio hingga komputer hadir untuk memanfaatkan hidup Anda setiap detiknya. Kami mengoptimalkan sumber daya manusia dan teknologi untuk menciptakan produk yang sangat berkualitas. Arjit Teknologi didesain secara eksklusif untuk memenuhi kebutuhan masa Arjit Teknologi didesain secara khusus untuk memenuhi kebutuhan masa depan sekaligus hemat energi, menciptakan berbagai produk teknologi yang mendukung Anda menjadi lebih produktif dan inovatif. Teruslah bersama perangkat Arjit Teknologi.
karena kami akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan Anda. Selanjutnya adalah filosofi logo dari Archie Teknologi. Yang pertama adalah gambar stop kontak yang melambangkan perusahaan berbasis teknologi elektronik. Kemudian yang kedua, gambar rumah melambangkan perusahaan penyedia kebutuhan rumah tangga. Kemudian kata Archie sendiri singkatan dari para pendiri Archie Teknologi, yaitu A. Arvita, R. Rida, G. Gita, I. Iin, dan D. Dia. Kemudian untuk filosofi warna, kami di sini memakai kode CF4C18, yaitu warna oranye, memberi kesan hangat, nyaman, dan percaya diri, sehingga kami akan terus percaya diri dalam memproduksi produk dan untuk kehangatan dan kenyamanan keluarga. Kemudian yang kedua adalah kode C89866 atau warna krem atau coklat muda. Di sini memberikan kesan eksklusif seperti produk-produk kami yang mempersembahkan eksklusif untuk keluarga. Kemudian untuk perusahaan kami memiliki moto yaitu Better Future with Our Technology, yaitu perusahaan Archie Teknologi mempunyai komitmen untuk menciptakan produk-produk rumah tangga yang inovatif dan berkualitas untuk mendukung kehidupan masa depan yang lebih baik. Sejarah Archie Teknologi. Archie Teknologi merupakan perusahaan pembuat perangkat elektronika terbesar di dunia dan berkantor pusat di Kota Madiun. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2000 yang merupakan singkatan dari para pendiri perusahaan, yaitu Arvita, Rida, Gita, Iin, dan juga Dia. Iin Rahayu yang awal mulanya mendirikan toko elektronik di rumahnya di Jalan Pahlawan nomor 40, Kota Madiun, yang terus berkembang membuka cabang di daerah Karisidenan Madiun. Perusahaan Archie Teknologi bertambah semakin pesat dan berkembang selama tahun 2025 sampai akhir tahun 2006. Pada awal tahun 2007, Archie Teknologi mendirikan cabang perusahaan di kota Surabaya, dan produk awal yang diciptakan di perusahaan cabang ini adalah mesin cuci dan juga kulkas. Pada tahun 2009, perusahaan mulai mengekspor produk-produk Archie Teknologi untuk pertama kalinya. Produk tersebut diekspor pada beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, bahkan sampai dengan negara Filipina, dan perusahaan berkembang cukup pesat. Selanjutnya pada tahun 2010 mulai memperbanyak perusahaan dengan mendirikan perusahaan di negara Singapura. Awal tahun 2010 perusahaan menghadirkan tantangan luar biasa bagi bisnis teknologi tinggi. Aksi-aksi barang saham merupakan hal lumrah pada masa memanasnya persaingan bisnis, di mana perusahaan ditekan untuk memikirkan ulang teknologi dan layanan jasa yang ditawarkan. Di tahun 2016, Archie Teknologi meluncurkan kembali produk terbaru, yaitu produk ramah lingkungan. Archie Teknologi juga merevolusikan bisnisnya dengan lebih memfokuskan pada pembuatan produk kelas internasional. Pada masa krisis keuangan yang mempengaruhi hampir semua bisnis yang ada di Indonesia, akan tetapi Archie Teknologi menjadi salah satu dari segelintir perusahaan yang terus berjalan dan berkembang. Pada tahun selanjutnya, di era globalisasi terus maju dan membawa perubahan secara terus-menerus, dan Archie Teknologi terus berkembang dengan tetap meluncurkan produk-produk terbaru yang canggih dan tetap memperhatikan kualitas dari produknya. Dan hingga sekarang, Archie Teknologi dengan sukses menjadi perusahaan terbesar di dunia dan telah diakui secara global. Yang selanjutnya yaitu profil dari Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Archie Teknologi. Yang pertama yaitu ada Ibu Iin Rahayu sebagai Komisaris Utama, dan yang kedua ada Ibu Gita Ramadhani sebagai Komisaris Komisioner. Selanjutnya yaitu Dewan Direksi dari PT Archie Teknologi. Yang pertama yaitu ada Ibu Rida Mukhlisin sebagai Direktur Utama. Selanjutnya ada Ibu Dia Puspitasari sebagai Direktur Pertama, dan yang terakhir yaitu Ibu Arvita Bulan sebagai Direktur Kedua.
Prinsip-prinsip dari RJ Teknologi antara lain, yang pertama kualitas, yang kedua keunggulan, dan yang ketiga perubahan, yang keempat kemakmuran. Selanjutnya adalah riwayat PT RJ Teknologi dari tahun ke tahun. Yang pertama, tahun 2000. Tahun 2000 PT RJ Teknologi mulai memproduksi TV datar dan radio. Lalu tahun 2021, PT RJ Teknologi memproduksi DVD dan komputer pribadi. Tahun 2007, PT RJ Teknologi membuka Selanjutnya, tahun 2007, PT RJ Teknologi membuka cabang baru di Surabaya dan memproduksi mesin cuci dan kulkas. Tahun 2008, PT RJ Teknologi memproduksi dispenser dan water heater. Tahun 2010, PT RJ Teknologi mendirikan perusahaan cabang di Singapura dan memulai ekspor produk elektronik ke luar negeri. Kemudian, tahun 2012, PT RJ Teknologi memproduksi kompor listrik. Tahun 2013, PT RJ Teknologi mendapatkan penghargaan Indonesia Brand Champion. Tahun 2014, PT RJ Teknologi memproduksi microwave dan mesin cuci dengan inovasi terbaru. Tahun 2016, PT RJ Teknologi membuka perusahaan cabang di Malaysia dan mulai memproduksi pendingin ruangan yang ramah lingkungan. Tahun 2017, menjadi pelopor teknologi ramah lingkungan dan mendapatkan penghargaan Digital Popular Brand. Tahun 2018 hingga sekarang, PT RJ Teknologi memproduksi mini rice cooker, memproduksi vacuum cleaner otomatis, dan mendapatkan penghargaan World Branding Award. Selanjutnya yaitu penghargaan yang pernah diraih oleh perusahaan RJ Technology. Yang pertama yaitu penghargaan Super Brand pada tahun 2017, Good Design Award pada tahun 2017, Stevie Gold Winner for Sales and Customer Service pada tahun 2018, Brand Champion pada tahun 2013, dan juga Indonesia Digital Popular Brand Award tahun 2017. Selanjutnya yaitu produk terbaru 2020. Seiring perkembangan zaman terkait dengan kemajuan teknologi, PT RJ Teknologi meluncurkan sebuah produk terbaru yakni Smart Vacuum Cleaner A101 yang diberi nama Clean Robot dengan rancangan teknologi robot terbaru. Vacuum cleaner ini dilengkapi dengan sensor otomatis yang dapat berjalan dalam waktu 100 menit yang otomatis membersihkan rumah Anda. Keunggulan Clean Robot. Robot pembersih dengan konektivitas rumah pintar A101 memberikan solusi pembersihan yang efisien dan serbaguna berkat beberapa mode pembersihan khusus, termasuk mode Max dan sistem pembersihan 3 tahap terintegrasi. Fitur A. Mode Max memaksimalkan kinerja pembersihan. B. Sistem pembersihan 3 tahap untuk kebersihan yang mudah. Robot ini dilengkapi dengan sistem pembersihan 3 tahap yang menyapu, mengangkat, dan juga menyedot debu dalam sekali jalan. C. Kontrol aplikasi kapan saja, di mana saja. Dengan aplikasi Clean Robot di tangan Anda dapat dengan mudah menjadwalkan waktu pembersihan dan mengatur mode pembersihan, memantau robot dan status pembersihan, serta menikmati semua kenyamanan pekerjaan rumah secara otomatis. D. Penjadwalan waktu. Cukup tetapkan waktu reguler, lakukan bisnis Anda dan jangan pernah kembali ke rumah kotor lagi. E. Pengisian otomatis. Tidak perlu campur tangan manusia. Ketika daya baterai hampir habis, Clean Robot secara otomatis kembali ke stasiun pengisian dan mengisi ulang dengan sendirinya. F. Teknologi keamanan tangga. Clean Robot bergerak dengan aman di sekitar rumah Anda menggunakan sensor anti jatuh. G. Teknologi deteksi hambatan. Dengan sensor anti tabrakan dan bumper bantalan lembut, Clean Robot dapat menghindari rintangan dan melindungi furnitur Anda. H. Filter efisiensi tinggi. Bernapas lebih mudah saat membersihkan dengan Clean Robot berkat sistem penyaringan udara terintegrasi.
merupakan pemicu di udara yang terkait dengan alergi dan asma. Yang selanjutnya adalah kegiatan usaha. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan RJ Teknologi menawarkan jangkauan produk-produk elektronik yang paling lengkap dengan kualitas terbaik dan inovasi model-model terbaru. Produk-produk yang ditawarkan terbagi dalam 3 kategori utama, yaitu 1. Audio-video termasuk televisi dan DVD player, 2. Peralatan rumah tangga termasuk lemari, pendingin, mesin cuci, dan juga mesin pengering, 3. Peralatan kantor seperti komputer. Perusahaan memberikan beberapa pelayanan yang dapat menambah kepuasan pelanggan, yaitu 1. RJ Express memenuhi kebutuhan khusus untuk kepastian pengiriman lebih cepat dalam waktu maksimal 5 jam sejak transaksi pembayaran. 2. RJ Service Contract memenuhi kebutuhan khusus untuk kepastian pengiriman lebih cepat dalam waktu maksimal 5 jam sejak transaksi pembayaran. Yang ketiga, RJ Service Contract. Yang ketiga yaitu RJ 24 Horse Repair. Kepastian kunjungan teknisi dalam waktu maksimal 5 jam dari permintaan dan opsi peminjaman unit penggantian selama perbaikan, maka perusahaan harus mampu memberikan layanan yang memiliki nilai tambah demi terciptanya kepuasan pelanggan. Kemudian di sini adalah marketing public relation dari PT RJ Teknologi. Yang pertama adalah memaksimalkan potensi media sosial. Di sini RJ Teknologi menggunakan media sosial untuk mengembangkan produk-produk yang dimiliki. Di antaranya adalah memberikan info-info menarik, memberikan tips, dan menyesuaikan dengan situasi kondisi masyarakat pada saat ini dengan mengacu pada produk-produk RJ. Kemudian yang kedua adalah kelas inspirasi RJ Ibu Produktif. Di sini RJ memberikan berbagai macam tutorial untuk mendukung ibu rumah tangga yang lebih aktif dan produktif. Kemudian yang ketiga adalah bekerja sama dengan program acara ternama. Di antaranya di sini adalah RJ bekerja sama dengan MasterChef dalam mempromosikan peralatan dapur yang merupakan salah satu produk kitchen set RJ Teknologi. Kemudian yang keempat adalah membuat video tutorial tips RJ Tech. Nah, di sini dengan tutorial-tutorial dalam menggunakan produk RJ Teknologi ikut membantu para konsumen agar dapat menggunakan produk RJ secara efektif dan maksimal. Kemudian yang kelima adalah menggunakan influencer. Di sini untuk membentuk opini publik, influencer memiliki peran yang cukup besar dan membangun pencitraan RJ. Di sini dicontoh dari RJ Teknologi menggunakan influencer Dian Sastro untuk mengembangkan produk yang dimiliki oleh RJ Teknologi. Selanjutnya adalah layanan usaha dari PT RJ Teknologi. Yang pertama, pelayanan pengiriman sampai ke rumah pelanggan. Untuk memberikan kemudahan bagi para pelanggannya, perseroan memberikan home delivery service yang akan mengantarkan produk-produk tech elektronik yang telah dibeli pelanggan langsung ke tempat yang ditunjuk oleh pelanggan. Yang kedua, instalasi, perawatan, dan perbaikan. Wujud komitmen perseroan dalam memberikan layanan purna jual kepada pelanggan juga direalisasikan melalui RJ Repair yang menyediakan jasa perbaikan bagi konsumen yang membeli produk di luar jaringan toko perusahaan. Hal ini diyakini dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk menarik pelanggan baru. Yang ketiga yaitu perpanjangan garansi. Umumnya, garansi atas produk dari pabrik hanya berlaku selama 1 hingga 2 tahun. Untuk itu, perusahaan menawarkan opsi kepada pelanggan untuk memberikan tambahan garansi atas produk yang diberikan dengan tambahan biaya sebesar 2% dari harga produk. Tambahan garansi yang paling umum adalah selama 1 tahun untuk kerusakan produk. Yang keempat adalah asuransi. Perusahaan juga menyediakan asuransi gratis selama 1 tahun untuk perlindungan kerusakan karena kebakaran, banjir, petir atas produk yang dibeli di toko perusahaan yang dapat diperpanjang untuk tambahan 1 tahun dengan biaya 4% dari harga penjualan produk. Dan yang terakhir adalah skema tukar tambah.
skema tukar tambah ditawarkan untuk produk-produk audio, video, dan peralatan rumah tangga dengan mekanisme di mana untuk setiap produk-produk lama yang ditukar oleh pelanggan akan memperoleh voucher yang dapat digunakan untuk membeli produk-produk baru di semua toko perusahaan. Skema ini juga membantu perusahaan untuk lebih memahami perubahan tren dan produk yang diminati oleh para pelanggan sekaligus menarik pelanggan baru. Selanjutnya yaitu lingkungan kerja perusahaan. Lingkungan sekitar perusahaan yang pertama yaitu kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan memberikan jaminan bahwa semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan sudah sesuai dengan arah, tujuan, kebijakan, dan nilai-nilai luhur perusahaan serta tatanan nilai yang berlaku umum. Kode etik tersebut mengatur hal-hal yang mencakup: yang pertama, perlindungan aset perusahaan; yang kedua, informasi rahasia; yang ketiga, penggunaan informasi rahasia; yang keempat, perjanjian kerahasiaan; yang kelima, catatan dan informasi yang akurat; keenam, tanggung jawab terhadap kualitas; yang ketujuh, tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan; yang kedelapan, tanggung jawab dan penerapannya; dan yang terakhir yaitu konflik kepentingan. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik adalah salah satu dari strategi utama untuk pencapaian kinerja yang baik, memelihara dan meningkatkan layanan yang memberikan kesan baik bagi para pelanggan. Perseroan dalam hal ini membangun sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi yang mencakup perencanaan kebutuhan SDM, sistem rekrutmen, program pelatihan, penilaian kinerja, jenjang karir, hingga sistem remunerasi karyawan. Sebagai aset terpenting yang mendukung kemajuan perusahaan, perusahaan senantiasa mengagendakan kegiatan pelatihan, baik eksternal maupun internal, yang ditujukan bagi jajaran manajemen hingga karyawan. Perusahaan secara konsisten melakukan kegiatan. Perusahaan secara konsisten melakukan kegiatan yang mengacu pada hubungan industrial yang baik, meningkatkan kesejahteraan, serta pengembangan SDM, termasuk pengkajian secara menyeluruh dan berkala terhadap sistem dan kebijakan yang diterapkan, dengan tujuan untuk terus melakukan perbaikan SDM. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan adanya program BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan serta pensiun. Untuk karyawan toko, perseroan juga memberikan bonus dan intensif lainnya jika memenuhi target penjualan. Tenaga penjual yang dipekerjakan oleh pemasok kadang-kadang mendapat intensif tambahan untuk penjualan produk tertentu. Dan di sini terdapat beberapa komposisi karyawan. Yang pertama berdasarkan usia, yang kedua yaitu berdasarkan pendidikan, dan yang terakhir di sini berdasarkan jabatan. Yang selanjutnya adalah problem approach atau pendekatan masalah. Mengidentifikasi masalah. Pengaduan dari konsumen bahwa produk smart vacuum cleaner yang dipasarkan oleh RJ Technology mengalami ledakan. Kerusakan vacuum cleaner terjadi pada cabang perusahaan RJ Technology yang berada di Surabaya. Dari 1.000 produk vacuum cleaner yang dipasarkan, terdapat 700 vacuum cleaner yang meledak saat digunakan sehingga menyebabkan kerugian para konsumen. Dampak yang dialami seperti kebakaran akibat ledakan serta luka-luka. Pengaduan konsumen mengenai kerusakan produk vacuum cleaner dilakukan 1 minggu setelah produk diluncurkan dan dipasarkan. Kekurangan dalam proses pendesainer produk di mana belum disertakan peringatan mengenai batas maksimal kapasitas penggunaan vacuum cleaner disinyalir menjadi penyebab utama dari ledakan tersebut. Pada permasalahan ini, perusahaan RJ Technology akan berusaha keras untuk melakukan perbaikan desain produk serta memberi ganti rugi untuk para konsumen yang terdampak ledakan vacuum cleaner. Program tindakan yang dilakukan oleh RJ Technology yaitu layanan customer service atau pengaduan, pengecekan dan survei dampak dari ledakan produk, penarikan produk, penyempurnaan produk, melakukan konferensi pers. Kemudian, aksi yang diterapkan oleh perusahaan RJ Technology yaitu menerima segala bentuk pengaduan dari konsumen melalui layanan customer service, melakukan pengecekan pada toko cabang yang mengalami masalah tersebut,
melakukan survei mengenai penyebab meledaknya vacuum cleaner yang baru saja dipasarkan, melakukan penarikan secara berkala pada produk vacuum cleaner yang sudah dipasarkan, melakukan pendesainan ulang yaitu memberikan lampu indikator disertai bunyi apabila vacuum cleaner sudah mencapai kapasitas maksimal, memberikan petunjuk penggunaan pada kemasan produk secara detail, melakukan uji coba produk secara berkala dan lebih detail, serta memberikan ganti rugi kepada para konsumen yang terdampak cukup parah berupa uang tunai dan penggantian produk. Selain itu, perusahaan Arjit Technology juga memberikan evaluasi untuk efektivitas dari program aksi yang dilakukan. Yang pertama yaitu, terdapat beberapa kendala pada proses pengecekan dan survei produk, yaitu memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan harus melakukan pengecekan secara berkala dan teliti. Yang kedua, penyaluran ganti rugi yang relatif lama, dikarenakan harus melakukan survei pada para konsumen seberapa parah dampak yang ditimbulkan akibat ledakan vacuum cleaner tersebut. Selanjutnya adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan PT Arjit Technology. Yang pertama adalah pengembangan daur ulang plastik, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup. Plastik daur ulang yang digunakan untuk alat elektronik biasanya hanya menggunakan hingga 30% bahan daur ulang. Terobosan bahan tahan api berbasis sulfur dari Arjit memungkinkan plastik kami menggunakan hingga 99% bahan daur ulang. Dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan ini, semakin mendukung proses daur ulang. Keuntungan dari meminimalisir penggunaan bahan tahan api pada surplus tidak hanya terbatas pada terobosan tingkat konten bahan daur ulang saja. Bahan tahan api konvensional seringkali melemahkan karakteristik asli plastik. Dengan meminimalisir hal ini, berarti surplus dapat didaur ulang kembali beberapa kali dengan hanya sedikit penurunan kinerja. Yang selanjutnya adalah program rumah belajar. Program tersebut diluncurkan secara global dengan tujuan untuk menarik perhatian seluruh dunia terhadap kebutuhan pendidikan dan kesehatan untuk anak. Program ini memberikan dukungan untuk anak-anak dengan menyediakan produk, pengetahuan, dan layanan relawan karyawan perusahaan Arjit. Program rumah belajar ini didirikan karena Arjit memandang bahwa anak merupakan masa depan suatu bangsa. Untuk itulah, pendidikan sejak dini memegang peranan penting bagi perkembangan kualitas manusia. Selanjutnya adalah kebun gizi hidroponik. Kebun gizi merupakan perkebunan dengan konsep tumbuhan yang ditanam memiliki nilai gizi bagi masyarakat. Program ini memanfaatkan lahan sebagai akses pemenuhan gizi keluarga yang harapannya dengan program ini semakin banyak masyarakat yang bisa mengkonsumsi makanan bergizi. Target kebun gizi yang dilaksanakan yaitu memiliki kebun gizi yang mandiri dan dikelola sendiri oleh masyarakat. Meningkatnya konsumsi makan sayur dan buah, masyarakat merasa mudah dalam mengkonsumsi sayur dan buah. Salah satu sistem yang digunakan dalam pengelolaan kebun gizi yaitu dengan sistem hidroponik. Hidroponik sendiri adalah cara menanam tanaman dengan air tanpa menggunakan tanah. Selanjutnya adalah bantuan sarana air bersih. Permasalahan yang terjadi di masyarakat salah satunya masalah air bersih membuat Arjit membantu masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Melalui program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL dengan tagline-nya Go Green, Go Smart, Go Welfare, Arjit membantu masyarakat yang memiliki masalah air bersih. Arjit membangun sarana air bersih sumur bor dan instalasi listrik dan air sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepada masyarakat di daerah tersebut. Sarana air bersih tersebut juga dibantu warga sekitar sehingga timbul rasa memiliki dan membutuhkan akan tersedianya air bersih. Selanjutnya, listrik untuk daerah terpencil. Demi kesejahteraan bersama, Arjit meluncurkan suatu program yaitu menghadirkan listrik untuk daerah terpencil. Kami meluncurkan program ini dengan memanfaatkan penelitian kami untuk mendukung perubahan positif di masyarakat agar dapat merasakan. Selain itu, kami meluncurkan program ini bekerja sama dengan PLN. Pemasangan listrik di daerah terpencil ini akan dilakukan dengan sejumlah inovasi, salah satunya yaitu dengan tabung listrik yang memiliki umur pakai selama 13 tahun. Sekian adalah presentasi dari annual report perusahaan kami, PT Arjit Technology. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.